Halo Sobat RZ, kali ini kita akan menceritakan sebuah film mengenai keluarga miskin dengan masa depan suram yang melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan tetap di rumah keluarga kaya raya. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Tonton sampai habis ya! Di sebuah rumah kumuh semi-basement terdapat satu keluarga miskin bernama keluarga Kim yang terdiri dari 4 orang, yaitu Ki-woo, Ki-jung sang adik perempuan, Ki-taek sang ayah, dan Chong-suk sang ibu. 와이파이 높게 들어야 돼 높게. Saking miskinnya keluarga ini, sampai sinyal ponsel pun harus numpang ke wifi tetangga, lantaran sinyal ponsel tidak masuk ke rumah mereka. 피자 시대 연락 준다 그랬거든. 잠깐만. 도 하고 곱등도 없애고. 그래. 내가 다들 그랬지? Keluarga ini sehari-hari mencari nafkah dengan bekerja sebagai seorang pekerja serabutan. Meski hasilnya tidak banyak, tetapi mereka tetap bersyukur dan merayakan penghasilan mereka. 자, 아이 저 새끼 저거 또 초저녁부터 좀. Hingga suatu ketika datang teman dari Ki-woo yang bernama Min Hyuk. Ia datang memberikan hadiah sebuah batu unik kepada keluarga Kim. 추상적으로 볼 수도 있고. 아시네요. Menurut Min Hyuk, batu itu bisa membawa kekayaan. Singkat cerita, Ki-woo menceritakan ekonomi keluarganya pada Min Hyuk. Lalu Min Hyuk kemudian menawarkan sebuah pekerjaan pada Ki-woo sebagai guru les bahasa Inggris pada seorang anak SMA bernama Dahi di keluarga kaya, menggantikannya. 매일같이 술 처먹는 대학생 씹새끼들보다? Tanpa pikir panjang, Ki-woo menerima dan meminta adiknya untuk merubah data identitas tentang dirinya. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. Keesokan harinya, tibalah ia di rumah keluarga tempat ia mengajar les. Ia pun takjub melihat kondisi rumah yang jauh berbeda dibandingkan rumahnya. Ia kemudian bertemu dengan ibu Dahi yang bernama Nyonya Yeon dan memperkenalkan dirinya sebagai Kevin. Nyonya Yeon sendiri sebenarnya tidak peduli dengan identitas Kevin alias Ki-woo. Ia hanya ingin melihat bagaimana kemampuan Kevin mengajar. Kevin pun kemudian bertemu Dahi dan mengajarinya bahasa Inggris. 14번으로 또 다시 돌아왔어. 그랬지. Nyonya Yeon pun takjub dengan cara mengajar Kevin. 수금 3번 2시간씩 괜찮죠? 액수는 뭐? Selesai mengajar Dahi, Kevin diperkenalkan oleh Nyonya Yeon pada asisten rumah tangga kepercayaannya yang bernama Moon Gwang. Sedikit fakta menarik kalau Moon Gwang ini sudah bekerja sangat lama pada Nyonya Yeon, bahkan sebelum Nyonya tinggal di rumah ini. Saat mereka bertiga sedang berbincang, mereka diganggu oleh Dasong, yaitu anak bungsu dari Nyonya Yeon. Dasong sendiri adalah Nyonya Yeon yang menyukai seni, namun sangat hiperaktif. Saking hiperaktifnya anak ini, tidak ada satupun guru les seni yang bisa bertahan lama mengajar Dasong. Kevin pun kemudian memiliki ide cemerlang. Ia mengatakan pada Nyonya Yeon kalau ia mengetahui seorang dari perguruan seni bernama Jessica yang mungkin cocok dengan Dasong. Nyonya Yeon kemudian tertarik dan penasaran dengan Jessica yang dikatakan oleh Kevin. Dan ternyata Jessica yang dimaksud adalah Ki-jung, adiknya sendiri. Keesokan harinya, kakak beradik itu datang ke rumah Nyonya Yeon dengan berpura-pura tidak saling akrab satu sama lain. Jessica pun diperkenalkan oleh Kevin kepada Nyonya Yeon. Saat Jessica sedang diperkenalkan pada Nyonya Yeon, Dahi mengintip pembicaraan mereka bertiga. Kevin kemudian izin untuk mengajar Dahi. 다종이의 엉뚱한 천재성이랄까? Saat sedang mengajar, ternyata Dahi cemburu pada Kevin, dan mereka pun ternyata saling tertarik. 어눌한 척하고 그런다요? 토 나와서 진짜. Kembali ke Jessica dan Nyonya Yeon. Jessica kemudian diantar oleh Nyonya Yeon ke kamar kosong. Di sana, Jessica meminta Nyonya Yeon tidak perlu mengawasi mereka. 저는 학부모와 절대같이 수업 안 합니다. 그래도 오늘 첫날이. Nyonya Yeon pun keluar. Beberapa lama kemudian, Nyonya Yeon yang penasaran akhirnya meminta asisten rumah tangganya, yaitu Moon Gwang, melihat apa yang mereka lakukan. 나왔어.
Namun tidak lama, Jessica dan Dasong keluar. Melihat Dasong yang seolah patuh pada Jessica, membuat Nyonya Yon terkesan pada Jessica. 안에 그린 건데요. 아, 네. Jessica dan Nyonya Yon kemudian mengobrol berdua. Sambil menunjukkan gambar Dasong, Jessica mengatakan kalau Dasong mengidap suatu penyakit yang membutuhkan terapi psikis khusus, yang membuat Nyonya Yon terkejut. 저 나성이 그림을 밥 먹을 때마다 매일 봤는데 어제 그 생판 아무것도 못... Jessica kemudian menawarkan jasanya untuk membantu Nyonya Yon, namun dengan bayaran yang tidak murah. Nyonya Yon pun tanpa ragu menyanggupinya. Bersamaan dengan itu, suami dari Nyonya Yon yaitu Tuan Park tiba. Tuan Park kemudian diperkenalkan pada Jessica. 안녕하세요. 아, 예. 다송이 자유 좀 부탁드립니다. Mengetahui Jessica ingin pulang, Tuan Park lalu menyuruh supirnya untuk mengantar Jessica. 괜찮아요. 그냥 해화역까지만 태워다 주세요. Saat perjalanan pulang, Jessica memiliki ide jahat. Ia melepaskan celana dalam miliknya dan menaruhnya di sela-sela mobil dengan maksud untuk memfitnah supir dari Tuan Park. Keesokan harinya, keluarga Kim makan bersama di sebuah restoran setempat. 아니지. 카스테라 망한디지 발레스. Kevin bertanya pada Jessica, bagaimana ia membuat Nyonya Yon terkesan. Jessica menjawab, ia hanya belajar dari Google dan sisanya mengarang-arang sendiri. Singkat cerita, rencana Jessica ternyata berhasil. Tuan Park menemukan celana dalam wanita di mobilnya. Ia pun menceritakannya pada istrinya. Tuan Park menduga kalau sang supir telah berbuat maksiat di mobilnya. 변태인가 봐. 여간보다 차에서 막 Ia berencana akan memecat supirnya dan meminta istrinya untuk mencari supir pengganti. 아예 언급자체를 하지 말고. 아, 우리까지 수준 떨어질 수는 없잖아. Saat mengantar Jessica pulang, Nyonya Yon bercerita pada Jessica soal supirnya ini. Jessica kemudian mengarang bebas dengan berkata kalau ia punya rekomendasi supir bekas pamannya dulu untuk Tuan Park. Supir yang dimaksud Jessica adalah ayahnya sendiri. Keesokan harinya, ayah Jessica alias Kitek pergi ke showroom untuk mempelajari semua fitur terbaru yang ada di mobil Mercedes. Singkat cerita, ayah Kevin dan Jessica telah resmi menjadi supir Tuan Park. Tuan Park pun kagum pada kemampuan mengemudi Kitek. 아이, 쉬워 보이도 이런 게 아주. Tidak puas sampai di situ, keesokan harinya keluarga Kim berencana menyingkirkan asisten rumah tangga Nyonya Yon agar ibu mereka, yaitu Chong Suk, bisa bekerja menggantikan Mung Gwang di rumah Nyonya Yon. Mereka pun kemudian melancarkan rencana mereka. Dengan bermodalkan informasi dari dahi, Kevin menaburkan serbuk buah pernis pada Mun Gwang sepulang ia mengajar, dengan maksud agar Mun Gwang mengalami alergi. Mun Gwang yang mengalami alergi pada buah pernis kemudian berobat ke rumah sakit. Di rumah sakit, giliran Kitek yang melancarkan aksinya memfitnah Mun Gwang dengan mengatakan pada Nyonya Yon di video call kalau ia mendengar Mun Gwang mengidap TBC. 며칠 전에 건강검진 받으러 병원에 갔다가요. Untuk tambah meyakinkan rencana mereka, Jessica dan Kevin menaburkan kembali serbuk buah pernis yang membuat Mun Gwang batuk-batuk hingga berdarah. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang lagi, Nyonya Yon langsung memecat Mun Gwang, asisten rumah tangga kepercayaannya itu. Setelah Nyonya Mun Gwang dipecat, Kitek memberikan nomor kontak sebuah agen penyalur asisten rumah tangga terpercaya pada Tuan Park. 로만 운영이 되고요. 대표님 같은 그 VIP 고객분들 Nyonya Yon yang memang sangat membutuhkan asisten rumah tangga pun langsung menelpon kontak yang diberikan oleh Kitek pada suaminya itu. Rupa-rupanya, nomor kontak itu adalah nomor palsu yang dibuat oleh Jessica. 가능하실지 가족관계 증명서 Singkat cerita, akhirnya rencana keluarga Kim ini berhasil dan seluruh keluarganya telah bekerja di rumah keluarga Tuan Park. Tuan Park dan istrinya pun tidak curiga sama sekali, kecuali sang anak bungsu yaitu Dasong. Ia mengatakan kalau bau dari Chong Suk sama seperti bau dari Jessica dan Kevin. 뭔 소리야? 빨리 올라가긴 해. 3시간 기다리잖아.
Perkataan Dasong saat itu jelas membuat keluarga ini panik, padahal mereka telah menggunakan sabun yang berbeda. 한 고민이냐 이 말이지. 그쵸, 그쵸. 아니 그 경비원 한 명만 뽑아. Keesokan harinya, keluarga Park pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Dasong. Setelah keluarga Park pergi, keluarga Kim memanfaatkan kondisi dengan menggunakan semua fasilitas rumah dan bersantai-santai bersama. 이제 제가 특별히 하나 더 섞어드리겠습니다. Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. Ternyata itu adalah Moon Gwang. Moon Gwang mengatakan kalau ia datang untuk mengambil barangnya yang tertinggal di basement. Mau tidak mau, Chong Suk mengizinkan Moon Gwang masuk. Namun setelah cukup lama, Moon Gwang tidak keluar dari basement, membuat keluarga Kim penasaran. Chong Suk bergegas menuju basement. Di basement, ia membuka pintu, yang ternyata terdapat bunker di dalamnya. Alangkah terkejutnya Chong Suk mengetahui Moon Gwang ternyata menyembunyikan suaminya yang bernama Gunsi di dalam bunker rumah itu. Moon Gwang kemudian memohon pada Chong Suk agar tidak mengadukannya ke keluarga Park. 우리 옷 아니야. 저희는 불우해요. Di saat yang bersamaan, keluarga Kim lainnya tidak sengaja terjatuh ketika sedang menguping. Saat terjatuh, Jessica dan Kevin mengatakan ayah pada Kim Taek. Hal itu membuat Moon Gwang curiga dan merekam apa yang terjadi. Setelah Moon Gwang merekam semuanya, 어쩐지 윤기사 갑자기 잘릴 때부터 이상하더라니. ia mengancam pada keluarga Kim untuk mematuhinya atau ia akan langsung mengirimkan rekaman tadi ke keluarga Park agar keluarga Park tahu kalau mereka telah dibohongi. 그분들한테 왜? 가까이 오지 마. 안 그러면 전송 버튼 눌러버린다. Mau tidak mau, keluarga Kim pun menuruti apa yang diinginkan oleh Moon Gwang. 저들 미치광 일가족의 간악한 아가리에 처박을 하는 궁극의 치료. Namun di saat Moon Gwang lengah, keluarga Kim menyerang dan terjadilah perebutan handphone milik Moon Gwang yang dipakai untuk merekam. Singkat cerita, tiba-tiba telepon rumah berdering. Rupanya itu adalah telepon dari Nyonya Yon yang mengabarkan kalau mereka tidak jadi berkemah karena kondisi alam yang tidak mendukung. Dan sebentar lagi mereka akan tiba di rumah. Mendengar hal itu, keluarga Kim panik dan segera membereskan semua kekacauan yang telah terjadi, termasuk menyembunyikan Moon Gwang dan suaminya di dalam bunker. Setelah itu, Chong Suk segera menyiapkan masakan untuk keluarga Park, sedangkan anggota keluarga Kim lainnya mencari tempat bersembunyi. Tidak lama kemudian, keluarga Park tiba di rumah. Setibanya di rumah, Nyonya Yon disajikan makanan oleh Chong Suk. Saat sedang makan, ia bercerita kalau Dasong pernah melihat hantu di dapur, yang ternyata sebenarnya hantu itu adalah Gunsi, alias suami dari Moon Gwang yang berada di dalam bunker. 소리에 막 내가 막 뛰어내려와 보니까 Singkat cerita, Nyonya Yon dan Tuan Park tidur di ruang tengah sambil mengawasi Dasong yang berkemah di dalam rumah. 그래서 그냥 Sebelum mereka tidur, Tuan Park mengatakan sesuatu tentang bau badan Ki-taek. Sontak, Ki-taek yang berada di bawah tempat tidur Tuan Park beserta Kevin dan Jessica merasa kesal. Setelah keluarga Park tertidur, Kevin bersama dengan Jessica dan ayahnya pulang ke rumah. 민혁 오빠한테 절대 이런 일이 안 생기지! Namun saat mereka tiba di pemukiman tempat mereka tinggal, mereka mendapati rumah mereka sudah terendam banjir. Keluarga Kim pun kemudian terpaksa tinggal di tempat pengungsian. 제가 책임질게요. Keesokan harinya, Nyonya Yon menghubungi Kevin, Jessica, dan Ki-taek untuk datang dan membantu acara pesta ulang tahun Dasong anaknya. 텐트를 일본 군함이라고 생각하시고 우리 테이블들이 이렇게 Di hari pesta saat ulang tahun Dasong, Ki-woo mengendap-endap ke dalam bunker untuk menghabisi Moon Gwang dan Gungsi suaminya dengan menggunakan batu pemberian Min Hyuk agar rahasia keluarganya tidak terbongkar.
Namun di sana rupanya Gunsi, suami dari Moon Gwang, lebih siap dan menyerang Ki-woo. Akhirnya, Gunsi memukul kepala Ki-woo menggunakan batu tadi hingga pingsan. Lalu di mana Moon Gwang? Rupa-rupanya Moon Gwang telah tewas saat terjadi kekacauan tempo hari. Setelah itu, Gunsi mengambil pisau dapur dan menuju acara pesta ulang tahun. Tidak pikir panjang, Gunsi langsung berjalan menuju Jessica yang sedang membawa kue ulang tahun Dasong dan kemudian menikamnya dengan pisau dapur. Melihat itu, Dasong langsung pingsan dan acara pun menjadi chaos. Kitek lalu kemudian mencoba menyelamatkan Jessica anaknya, sementara istrinya yaitu Chong-suk menyerang Gunsi dan berhasil membunuhnya menggunakan pisau barbecue. Melihat anaknya yang sekarat dan kondisi pesta yang kacau balau membuat Kitek terlihat ngeblank. Dan di saat yang sama, Tuan Pak terlihat hanya mementingkan dirinya sendiri. Tuan Pak berteriak-teriak meminta kunci mobilnya kepada Kitek. Lalu Kitek kemudian melemparkannya dan jatuh di dekat mayat Gunsi. Melihat ekspresi jijik Tuan Pak saat mengambil kunci membuat Kitek sangat muak. Ia kemudian mengejar Tuan Pak dan menikamnya hingga tewas. Dan kemudian kabur entah kemana. Beberapa minggu kemudian setelah acara, Ki-woo alias Kevin terbangun di rumah sakit. 저기 그 귀하께서는 저기 변명할 수 있는 계획이 Ia dan ibunya yaitu Chong-suk kemudian didakwa atas pasal penipuan. Sedangkan Ki-jung alias Jessica telah tewas saat pesta, sementara ayahnya yaitu Kitek menghilang dan belum ditemukan. Setelah melakukan masa percobaan, Ki-woo setiap hari pergi mengawasi rumah Tuan Pak yang telah dijual ke orang asing berkebangsaan Jerman. Ia selalu mengawasi satu lampu di rumah itu yang selalu berkedip. Rupa-rupanya kedipan lampu itu adalah kode Morse dari ayahnya yang bersembunyi di dalam bunker di rumah Tuan Pak. 아들아, Saat di dalam bunker, ayah Ki-woo telah menguburkan Moon Gwang dengan layak. Ia pun mengendap-endap mempertaruhkan nyawanya mencari makanan di kulkas agar bisa bertahan hidup. 오늘은 그나마 Setelah mengetahui itu semua, Ki-woo kemudian bertekad untuk sukses agar bisa membeli rumah itu dan mengeluarkan ayahnya dari sana. Singkat cerita, Ki-woo pun mendapatkan kesuksesannya dan ia pun telah membeli rumah itu. 이 집부터 사겠습니다. Setelah itu, terlihat ayah Ki-woo keluar dari rumah dan memeluk Ki-woo dengan penuh rasa rindu. Namun ternyata semua itu hanyalah hayalan Ki-woo semata. Dan ia pun masih tetap tinggal di rumah kumuhnya. Dan film pun tamat. Gimana Sobat RZ? Terkejut dengan endingnya? Ini adalah alur cerita dari film Korea dengan judul Parasit, yang dianggap sebagai film terbaik dan mendapatkan penghargaan Oscar. Ada banyak poin penting yang bisa diambil dari film ini. Namun satu hal yang perlu menjadi pelajaran adalah naiklah tanpa harus menjatuhkan. Dan jika kamu melakukan hal buruk, maka kamu akan menerima keburukan itu. Buat kalian yang suka dengan alur cerita film ini, jangan lupa like dan share-nya. Serta jangan lupa juga subscribe supaya nggak ketinggalan update video terbaru tentang alur cerita film dari channel ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton RZ Story Movie. Enjoy the movie!